Kali ini kita akan bicarakan tentang bagaimana monetize bisnis kuliner Anda lewat video. Dan saya mau kasih kepada Anda ada 9 tips yang sudah saya cari dan itu yang paling update terkait dengan kondisi di era COVID hari ini. Nah, banyak orang-orang yang ngomong kepada saya bahwa hari ini agak berat karena pekerjaan dihentikan, gaji tidak dilanjutkan, bahkan terancam PHK. Oleh karena itu, hari ini saya terpanggil sekali untuk bisa bantuin Anda. Dan saya tahu sebetulnya Anda punya kemampuan untuk bisa dapat duit dari rumah. Terutama khusus untuk Anda yang memang punya hobi masak. Nah, menariknya sebetulnya walaupun Anda nggak punya hobi masak, Anda bisa tetap dapat duit dari hal ini. Itu nanti akan ada tambahan topik ya, saya akan ceritakan kepada Anda bahwa Anda nggak perlu masak, Anda bisa numpang menjualkan punya orang lagi, itu kita sebut sebagai affiliate lah bahasa kasarnya, broker. Tapi saya nggak bahas terlalu detail tentang itu, tapi saya akan bahas tentang bagaimana sih caranya 9 tips Anda bisa monetize bisnis kuliner Anda lewat video. Saya akan bagikan lewat video kali ini. Oke, kita akan mulai aja. Ada 9 tips yang sudah saya siapkan, tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Christo Teru. Saya banyak sekali membantu orang-orang untuk supaya bisa monetize, dapat duit dari sosial media, dari internet, terutama lewat konten video. Dan channel saya di YouTube, akun saya di Facebook, di Instagram, itu memang saya dedikasikan untuk dua hal tersebut. Bagaimana bantuin Anda supaya Anda bisa dapat duit, terutama lewat konten video. Nah, hari ini ada hal yang menarik bahwa kita udah masuk ke bulan puasa. Jadi ini adalah era-era di mana video diambil di bulan puasa. Anda harus tahu bahwa diberitakan sudah ada informasi PSBB, kemudian orang-orang jualan takjil sudah tidak ada di pinggir jalan. Itu sayang sekali, karena saya juga doyan jajan gitu loh. Saya suka kadang-kadang sore-sore keluar, ada yang menarik, cari cemilan, cari snack, cari yang dingin-dingin, cari yang menyegarkan. Wah, itu rasanya indah banget. Indah banget, walaupun saya nggak ikut puasa. Ya, puasanya soalnya Senin, Kamis, atau kadang-kadang bolong-bolong, tidak 30 hari penuh seperti Anda yang luar biasa. Nah, tetapi saya ikut kehilangan ketika tidak bisa beli takjil di pinggir jalan. Beli loh ya, bukan diminta ya. Nah, oleh karena itu bagaimana sih sebetulnya kalau Anda tetap mau bisa make money dari kuliner tanpa Anda harus buka stand di pinggir jalan, karena itu hampir tidak mungkin bisa dilakukan hari ini. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama coba berpikir, bisakah kita dari rumah tetap produktif? Nah, ini yang ingin saya sharingkan kepada Anda. Dan kalau seumpama Anda baru pertama kali masuk di channel ini atau Anda baru pertama kali lihat saya, tolong bisa bantu saya untuk kasih komen atau kasih subscribe atau kasih follow. Supaya apa? Supaya saya tahu paling enggak Anda suka dengan konten-konten seperti ini. Anda punya feedback seperti ini. Oke? Itu cara saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Terima kasih. Nah, sekarang yang saya mau bagikan adalah dalam bentuk ide dan strategi di mana nanti Anda sebetulnya untuk convert itu ke dalam bentuk video itu mudah aja. Anda tinggal foto-foto aja yang banyak ya. Kita siapkan mungkin 20, 30 foto. Nanti Anda pilih mana yang bagus. Lalu ada banyak aplikasi di sosial media, atau Anda bisa aplikasi pakai Android apps atau iOS apps gitu ya. Untuk kemudian Anda cari gimana caranya membuat foto jadi video slideshow. Itu aja. Ya, itu aja yang paling simple untuk Anda bisa gunakan. Terutama lewat ide kali ini. Tapi kalau seumpama Anda punya kesempatan, Anda mampu untuk bikin langsung dalam bentuk videonya, lebih bagus lagi. Monetize-nya pasti akan lebih keren lagi. Nah, kita akan langsung aja bicara tentang 9 tips tersebut. Dan nanti di akhir tips ke-9 saya akan kasih sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat spesial. Tujuannya adalah supaya bisnis Anda itu bisa lebih long term ya. Terutama kalau seumpama ternyata Anda menemukan jalan baru di bisnis kuliner ini dan kemudian bisa menggantikan income atau omset Anda yang sebelumnya mungkin lagi macet hari ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana caranya supaya Anda bisa meminimalisir budget ya, karena hari ini kan banyak sekali restoran, depot, warung makan dan lain sebagainya itu bingung. Saya udah ke pasar, udah belanja banyak, takut nggak ada yang datang. Belanja sedikit, takut orang cari. Nah, ini kan repot. Oleh karena itu, terutama untuk Anda, yuk gimana kalau misalnya kita pakai strategi PO, ya, pre-order.
Nah, siapa tahu Anda bisa, oh ya kalau mau bisa pesan nanti 3 hari lagi atau lusa atau besok paling cepat, ya kan? Ini saya tulis H-3 supaya Anda nggak kaget nyiapinnya. Anda buka strategi PO, terutama untuk Anda-Anda yang bermain di klaster atau perumahan. Ini bagus banget. Kenapa? Ini low risk. Karena artinya Anda bisa beli cukup sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalaupun Anda mau bikin ekstra, boleh bikin ekstra 5 porsi. Atau maksimal 10 porsi. Siapa tahu tiba-tiba di hari H, loh sis kok nggak kasih tahu, saya juga mau untuk saudara saya, untuk ponakan saya, ini ada orang yang mau datang berkunjung terus langsung pulang lagi, tapi saya mau buat ini sebagai oleh-oleh mereka. Bisa? Bisa. Tapi jangan terlalu banyak, Anda ambil ekstranya, ya. Nah, kalau dengan strategi ini, dalam bayangan saya begini, kalau Anda bisa manfaatkan ini, Anda nggak perlu belanja terlalu banyak dan Anda bisa siapkan hanya dengan apa yang Anda butuhkan aja. Nah, di dalam bisnis Anda harus tahu, yang paling penting adalah ada orang yang mau beli produk Anda. Jadi jangan kemudian Anda cuma pusing dengan supply. Kalau nggak ada yang mau beli, Anda supply terus, itu artinya Anda kelebihan cost nanti. Ya, itu bakal sayang banget. Ini poin pertama. Lalu, kita akan bicara yang kedua. Yang kedua adalah, karena sekarang kita berada di era COVID, artinya Anda harus menampilkan kebersihan selama proses persiapan makanan ini, ya. Dari pas proses mentahnya, pas masaknya, pas packingnya, pas delivery, Anda selalu tampilkan bahwa ada kesan bersih di situ. Bukannya kita pengen bangun pencitraan, enggak, tapi memang usahakan supaya bisa tetap bersih, ya. Karena orang-orang hari ini, termasuk saya juga khawatir, kalau mau beli, aman nggak ya? Beresiko nggak ya? Oh, ternyata ada maskernya. Maskernya tiup-tiup ke lilin nggak tembus, anginnya nggak keluar, berarti nggak ada yang muncrat, gitu kan? Atau Anda bisa pakai tutup yang ada kayak plastik gitu ya, masker plastik, nutup tingginya sekian nih misalnya, oke? Mulut nggak kelihatan gitu, ketutupan plastik, jadi makanan bersih, bebas dari semburan-semburan itu tadi. Nah, ini bagus. Terus kemudian Anda bisa sharingkan kepada orang-orang bahwa prosesnya oke. Ketika orang udah tahu prosesnya oke, mereka lebih lega. Nah, ini yang penting. Emosinya harus Anda bisa jaga. Lalu yang ketiga adalah Anda tampilkan juga gambar orang mencicipi makanan tersebut. Kenapa? Karena orang kan belum beli. Customer Anda belum beli. Kalau nggak ada orang yang sudah pernah makan, ya Anda atau keluarga Anda atau karyawan Anda suruh mereka cicip. Terus kemudian yang didokumentasikan adalah bagaimana ekspresi wajah emosinya mereka ketika mereka makan. Ya, terutama yang kita mau lihat adalah apakah itu muncul ekspresi senang, enak, hangat, gembira, bahagia, keasinan, kepedesan, keringetan, dan lain sebagainya. Itu ya. Karena apa? Orang pengen tahu gambaran dari makanan Anda kurang lebih seperti apa. Itu tips yang ketiga. Lalu yang keempat adalah Anda kasih tahu kira-kira kisaran harganya berapa. Oh, harganya sekian, ukurannya sekian, atau porsinya besarnya sekian. Kalau mau untuk makan bertiga, berempat, pakai yang porsi jumbo. Ini harusnya buat berdua, tapi berempat mampu karena kita masaknya lebih banyak. Misalnya seperti itu. Lalu cara belinya bagaimana? Kasih tahu kepada mereka, ya. Tapi cara beli ini biasanya kita taruh di akhir. Nah, Anda kasih tahu, oh bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS, atau bisa lewat ojol. Misalnya seperti itu. Dan ini penting. Dua ini kelihatannya begitu doang Pak, tapi ini penting banget karena kadang-kadang orang mau beli, kalau tidak ada harga mereka mundur. Jangan-jangan ini mahal. Contoh misalnya kita pergi ke restoran seafood, nggak ketahuan ikan 1 ekor harganya berapa. Oh, nanti kita timbang dulu. Oke, tapi 1 gramnya berapa misalnya seperti itu, atau 1 kilonya berapa misalnya begitu ya. Nah, jadi Anda kasih tahu kepada mereka kisaran harganya. Lalu karena ini sifatnya adalah pre-order, Anda kasih tahu kapan pre-order ini ditutup atau close. Tujuannya apa? Memberi urgensi kepada orang-orang supaya, oh ini waktu terakhir Anda untuk pesan adalah besok atau lusa atau 2 hari dari sekarang. Karena kami harus siapin bahannya dan lain sebagainya. Kalau Anda kasih urgensi ini kepada orang-orang, mereka akan lebih cepat men-trigger mereka untuk segera beli, segera pesan. Kalau udah pesan, kasih tahu bagaimana cara pembayarannya dan lain sebagainya. Itu juga harus Anda persiapkan, ya. Itu. Lalu, nomor 6 adalah Anda perlu dokumentasikan semua proses. Jadi selain kebersihan, Anda dokumentasikan semua prosesnya. Baik dari masak, packing maupun delivery. Tujuannya apa? Supaya orang-orang bisa dapat feelingnya. Kita mau bercerita lewat video tersebut. Oleh karena itu yang perlu Anda lakukan adalah dokumentasikan prosesnya.
Nah, kalau orang bisa tertarik dengan proses Anda memasak selain bersih tadi, oh masaknya seru, apinya keluar gitu ya. Oh bumbunya banyak, bahannya oke, dagingnya fresh, baru beli di pasar gitu. Orang akan lebih tertarik untuk melihatnya karena mereka kadang-kadang membeli cerita dari proses makanan tersebut dibuat. Bukan hanya sekedar membeli makanannya, Anda harus tahu itu ya. Nah, lalu kemudian yang ketujuh, Anda juga kalau misalnya sudah ada, kalau belum ada ya nggak apa-apa, kasih testimoni rasa. Testimoni rasa. Kira-kira mereka merasa apa? Bukan cuma sekedar tentang makanannya, ya. Misalnya ini, oh ini enak, trims. Lalu yang kedua adalah next mau pesan lagi. Nah ini testimoni juga. Kenapa begitu? Karena kalau orang mau pesan lagi, artinya mereka suka, satisfied. Hanya saja tidak semua orang itu bisa mengutarakan perasaan suka mereka, perasaan enjoy mereka, perasaan happy mereka, perasaan ingin pesan lagi. Itu Anda coba ambil, Anda ungkapkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, terus Anda masukkan dalam video. Nah, orang-orang akan lebih tertarik. Kenapa? Karena sudah ada yang mencoba. Nanti mereka akan bisa melihat, oh ya ini memang enak betul. Oleh karena itu, oke deh, saya coba aja. Ya. Lalu yang ke-8, kita sudah sampai di hampir terakhir nih. 2 yang terakhir. Ini penting. Kalau Anda masih baru, atau Anda hari ini pengen menjangkau orang lebih banyak lagi, ini strategi yang bagus. Nomor 8. Bonus kalau orang beli banyak. Tidak banyak orang yang merencanakan sebuah kerugian. Tetapi kalau Anda bisa berpikir jauh ke depan, Anda buat mereka happy sekarang, mereka akan beli lagi nanti, ke depannya. Atau next time. Nah, caranya gimana? Anda bisa kasih diskon. Jangan sering-sering kasih diskon. Kasih diskon hanya ketika ada momen-momen khusus selama Lebaran. Untuk pembelian di atas 2 paket, atau 3 paket, atau 5 paket. Contohnya seperti itu. Oke ya? Terus, Anda bisa kasih bonusnya dalam bentuk tambahan porsi. Ini jauh lebih aman daripada diskon. Kalau kasih tambahan porsi, misalnya kayak begini. Oh ya, ini kebetulan di bulan ini kita upgrade ya. Kalau pesannya large, kita kasih extra large. Kalau pesannya small, kita kasih large. Orang happy. Bulan ini doang tapi. Orang happy banget. Ya. Terus kemudian, atau Anda bisa kasih tester menu berikutnya. Nah ini menarik, kenapa? Karena Anda bisa juga sekaligus untuk promosi yang next time. Promosi yang kedepannya. Waduh Pak, kok bisa sih mikir kayak beginian? Iya, karena tugas saya berpikir, bukan melakukan. Anda yang melakukan, Anda mungkin nggak akan kebayang bahwa, oh iya, sambil saya masak menu yang hari ini, minggu depan kita bikin misalnya sup merah gitu ya. Saya kasih dia tester 1 mangkok kecil sup merah, kita kirim. Oh ini ada bonus, kita kasih message. Oh ini bonus tester sup merah. Minggu depan kita akan masak menu ini. Ya kalau Anda cocok, Anda bisa order lagi nanti. Saya akan umumkan kapan kita mulai PO. Oh orang makan, orang suka. Apa yang dia lakukan? Dia bahkan PO sebelum Anda membuka PO. Menarik, ketika ada demand, ketika ada orang yang mencari produk Anda, itu artinya bisnis Anda bisa sangat jalan, bisa sangat tumbuh. Dan kalau seumpama Anda jual per porsi 50.000, ya kan? Yang beli 1, yang beli 2, yang beli 3, itu udah oke banget. Karena saya tahu hitungan profitnya dari makanan, bisa 50% bahkan, ya kan? Atau bahkan lebih, katakanlah. Nah, kalau seumpama Anda bisa untung 2-3 porsi per hari, 4 porsi, 5 porsi per hari, 10 porsi, ya kan? Anda mulai bisa menghidupi keluarga Anda di era-era yang sekarang sedang orang bilang berat ini. Nah, saya ingin kasih harapan ini kepada Anda. Terutama kalau Anda melihat poin yang terakhir ini. Poin yang terakhir ini paling penting. Kenapa begitu? Karena Anda pasti tidak ingin kehilangan mereka. Dan jangan sampai mereka kehilangan informasi terbaru dari Anda. Siapa tahu Anda ternyata lupa untuk menginformasikan kepada mereka. Terus kemudian mereka bilang, loh kemarin kok saya nggak tahu ya kalau ada open PO. Sayang sekali. Kita minta lah akun sosial media mereka, atau kita minta kontak mereka. Catat setiap langganan baru Anda. Karena ini penting sekali. Hari ini orang-orang yang jualan makanan di pinggir jalan bingung. Pelanggan saya hilang semua. Mereka juga dicari oleh pelanggannya. Pelanggannya bingung. Ini kontak kemana? Nggak ada nomor telepon yang aktif, bahkan tidak sempat mencatat. Mintalah. Ya. Minta sosial medianya terutama. Kalau seumpama Anda menggunakan Instagram, minta akun Instagramnya. Follow back ya. Atau Anda bisa main posting aja. Dan ketika Anda bilang kepada mereka, nanti kita akan update-update yang terbaru di situ. Kalau suka memang dengan makanan kami, boleh follow, boleh subscribe, boleh like, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Dapat informasi terbaru berikutnya. Nah, itu penting banget. Oke?
Jadi Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya kepada Anda, kira-kira tips ini oke apa enggak? Kalau oke menurut Anda, boleh nggak Anda tulis di komen, apa sih pandangan Anda atau apa yang menurut Anda oke dari tips-tips ini? Oke? Terima kasih. Nah, jadi sekarang Anda udah tahu 9 tips untuk Anda bisa monetize bisnis kuliner terutama lewat video. Tinggal Anda bentuk ini dalam bentuk video, boleh pakai story, boleh bikin video langsung atau foto dibikin slideshow, terus kemudian kita kasih teks sedikit di dalam situ supaya orang dapat gambarannya. Nah, kalau udah jadi, saya percaya orang-orang akan jadi jauh lebih tertarik daripada sekedar Anda bikin foto-foto doang, karena video itu lebih hidup dan orang mendapatkan emosinya di sana, ya. Nah, that's why kenapa kemudian saya selalu ngajak Anda untuk yuk kita bikin video dari sekarang. Oke? Itu aja yang saya mau sharingkan kepada Anda. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Please like and subscribe atau follow saya juga ada di IG. Dan terima kasih. Sukses selalu untuk Anda. Stay safe, stay at home. Dari saya, Chris Lutero. Bye-bye.